Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya taksiran. Biaya taksiran. Biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran adalah 1. Untuk menjembatani menuju sistem biaya standar. 2. Untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. 3. Untuk pengendalian dan analisis kegiatan. 4. Untuk mengurangi biaya akuntansi. Dalam biaya taksiran, terdapat kelebihan dan kelemahan sistem. Kelebihan biaya taksiran. 1. Dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat cepat diadakan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. Kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manajemen memerlukan informasi biaya untuk pengambilan keputusan tentang produk atau jasa sebelum diolah, dan pemakaian harga pokok taksiran menyediakan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan tersebut. 3. Mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Sistem harga pokok taksiran merupakan transisi dari pemakaian sistem harga pokok sesungguhnya menuju pemakaian sistem harga pokok standar. Sedangkan untuk kelemahan sistem biaya taksiran adalah 1. Harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelahnya selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Kedua, timbulnya selisih biaya besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Di sini saya akan menjelaskan terkait penentuan besaran biaya tafsiran. Di sini ada 3. Tafsiran biaya bahan baku itu meliputi tafsiran kuantitas setiap jenis bahan baku. Terus yang kedua tafsiran biaya tenaga kerja. Nah, di sini dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. Nah, dan yang ketiga, tafsiran biaya overhead pabrik dimulai dengan menafsirkan besarnya setiap elemen biaya overhead pabrik dalam periode yang tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya saya menjelaskan prosedur akuntansi dalam pencatatan sistem biaya tafsiran. Ada rekening barang dalam proses didebit biaya produksi yang sesungguhnya dan dikreditkan sebesar hasil kali jumlah produksi selesai dan produk dalam proses dengan biaya tafsiran. 3. Selisih biaya tafsiran tuh bisa ditutup ke rekening HPP dan dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan. Nah, cukup sekian penjelasan atau paparan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan definisi, tujuan, kekurangan, dan kelebihan dari biaya standar. Untuk yang pertama, ada definisi biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka dan merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu sebelum periode tertentu. Biaya standar membentuk suatu norma bagi inputan-inputan produksi seperti unit bahan baku, jam kerja tenaga kerja langsung, dan presentase kapasitas pabrik yang digunakan. Suatu sistem biaya standar bisa digunakan baik untuk akumulasi biaya berdasarkan pesanan maupun yang berdasarkan proses. Dan yang kedua, ada tujuan biaya standar, yaitu biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting di dalam penilaian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada kekurangan dari standar biaya. Yang pertama, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Dan yang kedua, seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku dan tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Dan yang ketiga, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Dan yang terakhir, ada kelebihan. Untuk yang pertama, kelebihan biaya standar bisa menjadi pedoman untuk manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dan yang kedua, penentuan biaya standar bisa mengevaluasi metode produksi ketika menjadi inefisiensi.
Dan yang terakhir ada sistem biaya standar yang menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar, memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan. Di sini saya akan menjelaskan pusat pertanggungjawaban dan akuntansi biaya standar. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengelola masukan menjadi keluaran. Pertanggungjawaban di dalam perusahaan secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pusat biaya atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur berdasarkan masukannya. Lalu yang kedua ada pusat pendapatan, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya. Yang ketiga ada pusat laba, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur dari laba. Yang keempat ada pusat investasi, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur dari perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi. Lalu akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode tunggal atau single plan dan metode ganda yaitu partial plan. Saya akan menjelaskan analisis selisih biaya standar dan juga tahapan perubahan biaya taksiran menjadi biaya standar. Selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang cacat dalam rekening barang dalam proses pada metode ganda. Yang pertama yaitu selisih harga bahan baku dicatat pada saat dibeli, kemudian pada saat dipakai, dan dicatat pada saat dibeli dan dipakai. Dalam analisis selisih atau varian biaya standar dengan biaya sesungguhnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhitungkan dalam menganalisa selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar. Yang pertama yaitu penetapan biaya standar, penetapan biaya sesungguhnya, perhitungan selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar. Interpretasinya yaitu dikatakan menguntungkan apabila biaya standar lebih besar daripada biaya sesungguhnya dan dikatakan rugi apabila biaya standar lebih rendah daripada biaya sesungguhnya. Yang kedua adalah tahapan perubahan dari biaya taksiran menjadi standar. Nah, yang pertama yaitu adanya penentuan kuantitas standar bahan baku, dimulai dari penetapan spesifikasi produk baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik, pengolahan produk maupun mutunya dari spesifikasi ini. Kemudian dibuat kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah jenis-jenis bahan baku yang akan diolah. Nah, kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan yang pertama penyidikan teknis, yang kedua analisa catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan kerja, dan menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Nah, dalam kartu bahan baku ini dapat pula meliputi kelonggaran standar untuk pemborosan atau kerugian yang normal terjadi. Tetapi bisa juga pemborosan bahan baku diperlihatkan sebagai selisih dari standar atau sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sehingga kuantitas standar bahan baku tidak termasuk dalam unsur pemborosan bahan. Nah, untuk mengubah kuantitas standar bahan baku menjadi biaya bahan baku standar, maka diperlukan ketentuan harga standar bahan baku. Harga standar ini umumnya ditentukan dari daftar harga, katalog, atau informasi yang sejenis dan informasi yang lain tersedia berhubungan dengan kemungkinan perubahan-perubahan harga tersebut di masa depan. Jika biaya angkut dan biaya pengurusan bahan baku yang lain dibebankan kepada bahan baku, maka harga standar tersebut harus juga memperhitungkan biaya-biaya tersebut. Begitu juga dengan potongan pembelian yang diperkirakan akan diperoleh dari pemasok harus dikurangi dari harga beli bruto dalam penetapan harga standar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.